Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya pimpinan Bapak Muti dan juga para pengurus musalla serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Rabu ini antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan kitab Hadis Riyadhis Shalihin, sudah memasuki tentang sholat janazah ya. Jadi sholat janazah sebagaimana yang sama-sama kita ketahui hukumnya fardu kifayah ya. Tapi walaupun fardu kifayah pahalanya gede begitu ya. Dulu diterangkan bahwa siapa yang sembahyang janazah itu pahalanya sebesar gunung Uhud, 1 qirot ya. Kalau diterusin sampai ke kuburan nganter ya, 2 gunung Uhud gitu. Nah, itulah keuntungan dari orang yang sembahyang janazah. Cara saya sembahyang janazah ini ya juga udah pada maklum, cuman saya ulangin aja begitu. Jadi ya biasalah mula-mula niat ya, sholli ala hadzal ala hadzal mayyit, kalau perempuan mayyitah begitu. Tapi ini boleh saja seandainya mau laki ke perempuan ke, kita boleh sholli ala hadzal mayyit. Kok bisa begitu? Karena kata-kata mayyit itu kan dalam bahasa Arab muzakkar istilahnya itu. Kalau mayyitah kan perempuan muannas ya. Nah, ketika kita mengucapkan usolli ala hazal mayyit padahal dia perempuan, mestinya kan mayyitah begitu kan. Tapi kok kita bilang mayyit, itu masih dibolehkan dalam agama ya. Dengan cara pengertian yang kita sholatkan ini, kita nggak ngelihat jenis kelaminnya. Yang penting fokus kita nyembayangin orang, bukan nyembayangin binatang. Ya, seperti tikus mati atau kambing mati masih mau disembayangin. Jadi kata-kata orang dalam bahasa Arab itu as-sakhs. As-sakhs itu artinya seseorang, mau laki ke, mau perempuan ke. Maka niatnya tentu juga, itu yang paling gampang sebetulnya bagi orang awam. Mau perempuan ke, Allah usolli ala hazal mayyit. Mau laki ke, sudahan. Ya terserah dah mau bencong ke, yang penting tetap hazal mayyit. Karena bencong juga orang, memang dia hewan. Orang dalam bahasa Arab saksun begitu. Ya. Jadi kita nggak lihat jenis kelaminnya, itu yang bedain karena melihat jenis kelaminnya. Ya nggak apa-apa begitu. Maka doanya pun boleh nggak berubah. Allahumma ghfir lahu, nggak apa-apa. Mau laki mau perempuan. Karena kita doain orang yang meninggal nih tanpa melihat jenis kelaminnya. Itu ada ulama membolehkan. Cuman ramenya di kampung kita, di wilayah kita ya dibedain. Ya, begitu ya. Nah itu niat ya. Kemudian kita ucapkan tuh niatnya diantaranya arba'at takbirat begitu kan, 4 takbir. Emang jumlahnya takbirnya ada 4 gitu. Walaupun juga ada riwayat yang mengatakan 5, tapi jarang dipakai. Ramainya 4 takbir begitu ya. Nah biasa takbir pertama ya, setelah takbir pertama nggak pakai doa iftitah, langsung baca Fatihah. Setelah baca Fatihah waladhdallin amin, nggak pakai baca surah. Ya, karena memang sembahyang janazah ini patokannya tuh dia atas dasar diringkes. Jadi sembahyang janazah ini adalah sembahyang yang biasa kita kerjain, cuman diringkes. Maka nggak ada rukuknya.
nggak ada i'tidalnya, nggak ada sujudnya, orang diringkes. Maka tuh nggak disunatkan Allahu Akbar kabira, ya, doa iftitah. Nggak disunatkan baca surah. Fatihah langsung waladhdallin amin, takbir lagi Allahu Akbar. Nah, ntar setelah takbir kedua baca selawat. Ya, baca selawat. Ya, ada selawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, wa ala ali Muhammad begitu. Nah, yang lengkap selawat Ibrahimiyah, ya. Pakai tambahin Sayyidina lagi, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim atau ala Sayyidina Ibrahim, terserahlah. Ya. Terus sudah selawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum, takbir lagi Allahu Akbar. Nah, baru sudah masuk doain orang yang kita sembayangin. Tadi kan baru pembuka sembahyang, ya dengan takbiratul ihram, ya takbirnya dengan baca suratul Fatihah, kemudian setelah itu baca selawat. Ini semua dalam rangka supaya doa-doa sholat jenazah ya diterimalah alias lebih manjur. Ya, namanya doa kan kita muji dulu kepada Allah. Namanya kita minta. Jadi kita memohon kepada Allah agar orang yang kita sholatkan ini diampunin dan seterusnya. Maka kita muji dia dengan memuji pakai baca suratul Fatihah begitu. Habis memuji Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad melalui selawat. Jadi lengkaplah doa tersebut dimulai dengan pujian dan lengkap pula doa tersebut dimulai dengan selawat. Sebetulnya itu semua doa. Ya, semua doa yang bagusnya begitu. Ada muji kepada Allah, ada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sembahyang jenazah memuji kepada Allah diwakili dengan suratul Fatihah. Di kan ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin begitu, ar-rahmanir-rahim dan seterusnya. Nah, selawat tadi yang bagus selawat Ibrahimiyah gitu. Kemudian baru sudah masuk kepada doanya, ya. Nah, doanya itu ada yang panjang, ada yang pendek begitu. Yang pendek Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Dah segitu. Cuman kependekan. Iya. Istilah saya sah udah. Cuman teganya begitu dah. Kedikitan soalnya. Kedikitan bacaannya. Orang mati kan butuh banget didoain. Itu sampai ngundang-ngundang orang kan bukan main. Iya, jadi butuh banget tuh orang mati didoain. Maka yang bagus sudah doa yang panjang itu, ya. Jadi setelah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terus sudah, ya, terus sampai selesai itu, ya. Sampai selesai, ya. Nah, setelah itu saudara kita takbir lagi, ya. Takbir yang terakhir itu ya, yang keempat. Nah, yang keempat itu ya boleh baca yang pendek aja. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna waghfir lana. Tapi ntar ada hadis-hadis nih yang menceritakan kalau perlu panjangin lagi, kalau perlu masukin Robbana atina, kalau perlu Robbana taqabbal minna. Ya bagus, nggak ada masalah. Imam udah rapi dah. Hah? Imam udah rapi. Udah, kalau imamnya belum rapi, udah rapi ya rapiin udah. Ya ngikut, namanya makmum, masih mau makmum ngelawan. Makmum tuh ngikut. Iya, pasti di ngikut terus kudunya makmum ngikut. Nah, ini contoh-contoh di dalam hadis doa-doa Nabi ini yang belum saya sampaikan. Ya. Yang belum saya sampaikan, yang udah nih yaitu yang tadi tuh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita. Ada kama yunaqqa, boleh semuanya itu. Kama naqaita thawbal abyada minad danas
wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa aidhu min adabil qabri, tambahin lagi wa min azabin nar, begitu ya. Begitu. Takbir lagi setelah itu. Nah, takbir setelah itu yang tadi itu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana. Tambahin dikit dah, wali ikhwanina alladzina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka, baru dah salam. Tapi sebetulnya enggak segitu aja katanya, boleh tambahin lagi. Boleh tambahin lagi, khususnya bagi si makmum. Si imam belum salam, daripada bengong tuh makmum tambahin Rabbana atina, kan begitu. Yang gampang dulu, baru yang susah. Nah, ini ada nih dalam kitab Riyadhus Shalihin beberapa doa-doa Nabi tentang sembahyang jenazah. Yang tadi sudah itu, ya setelah takbir keberapa tadi itu? Enggak, sebelum keempat, ketiga ya. Allahumma ighfir lahu tuh kan. Nah, ini boleh tambahin lagi nih. Jadi itu setelah takbir ketiga doa yang panjang nggak apa-apa. Ya, doa yang panjang nggak apa-apa. Dan ini udah dicontohin oleh Nabi katanya. Nih contohnya ini, wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyun radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin. Ini penjelasan dari sahabat Nabi, ada dari Abi Hurairah, ada dari Abi Qatadah, ada dari Abi Ibrahim. Nah, ini beberapa sahabat menceritakan sembahyang Nabi itu. Mereka berkata, annahu shalla ala janazatin, bahwasanya Nabi sembahyang jenazah. Faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Kadang-kadang orang baca setelah sholat jenazah, ini boleh dibaca setelah takbir ketiga. Ya, setelah takbir ketiga, ya. Anggaplah kita masukin setelah takbir keempat, nggak ngapain-ngapain begitu ya. Cuman dalam mazhab Syafi'i saya perhatiin, mereka meletakkan ini setelah takbir ketiga ini. Setelah tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu tuh ya, sampai min adabil qabri wa min adabin nar, tambah lagi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Panjang banget jadinya emang. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuninlah orang yang hidup dari kami dan orang yang mati dari kami. Jadi ini menunjukkan orang yang hidup bisa doakan buat yang mati. Orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang mati. Manfaatnya dalam bentuk doa. Ya ini contohnya, ya Allah ampuninlah orang yang hidup dari kami dan yang mati dari kami. Wa mayyitina, ya. Wa saghirina wa kabirina, dan orang yang kecil dari kami dan orang yang besar. Ada ulama mengartikan pengertian yang kecil ini bukan anak kecil, karena anak kecil nggak punya dosa katanya. Ini diartiin orang yang muda di antara kami. Ya, jadi Edi masih kecil umurnya, maksudnya masih muda. Dia udah besar dia umurnya, maksudnya udah tua itu. Jadi wasoghirina wa kabirina. Ada juga ya doa yang menjelaskan di sini, ampunilah anak muda kami dan orang tua kami. Wa zakarina wa unthana, ampunin juga orang yang laki dari kami dan orang yang perempuan dari kami. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang yang hadir ikut sembahyang dan orang yang tidak ikut sembahyang. Yang syahid dan ghaib begitu. Ghaib itu yang nggak ikut, yang di rumah begitu. Kemudian Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, orang yang engkau hidupkannya dari kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan beragama Islam. Ya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan orang yang engkau wafatkan dari kami, wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Nah, di sini nih ada yang dipakai untuk doa keempat ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba. Tuh, sampai segitu doang doanya.
Jadi memang beberapa hadis itu menceritakan doa Nabi beda-beda. Yang mana kita mau ambil oke aja udah. Mau kita gabung semuanya juga oke. Ya. Jadi ini nih yang doa yang tadi saya sampaikan itu bisa dibaca setelah takbir keempat. Boleh juga setelah takbir ketiga. Ya. Nampaknya bebas sih. Ya. Namanya doa. Doa itu kan kata orang ya fleksibel, ya luas, nggak kaku lah doa. Ya, doa itu bebas lah begitu. Tadi kan dibilang ada yang pokok, ada yang sifatnya umum. Maksudnya ada yang pokok, ada yang sifatnya sunat. Yang pokok kan seperti tadi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa itu yang pokok itu. Nah ini yang tambahan-tambahan ini. Ya. Jadi ada beberapa hadis rawahu Tirmizi min riwayati Abi Hurairah wal Ashhali. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi nih ya, tapi sebelum memasuki doa yang lain, ini ada penjelasan dari hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kamu nyembayangin orang mati, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa buatnya. Jadi benar-benar memang kita mendoakan dengan penuh keikhlasan begitu ya. Ya arti ikhlas di sini dengan penuh kesungguhan. Benar-benar doain begitu, enggak main-main begitu ya. Jadi enggak riak begitu, enggak pamer, tapi doainnya benar-benar ya, ikhlas begitu. Memang begitulah perintah dari Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan orang mati ya. Tapi ini jangan dihubung-hubungkan, kan biasanya kan orang meninggal ya diundanglah orang pakai amplop kan begitu kan. Nah, berarti ini yang sembayangin gak ikhlas semua, kebangetan ente. Iya. Lagi toh orang yang nyembayangkan dia nggak pernah minta kan, cuman dari keluarga si mayit aja untuk berbuat baik, untuk berbaik hati, ya, namanya dinolongin kita, ya ikut doain keluarga kita yang meninggal, ya wajarlah kita nolongin lagi dia begitu. Ya, namanya agama begitu, emang tolong menolong begitu ya. Jadi jangan dikira nih ada hadis iza sholaitum alal mayyit, bila mana kamu sholatin orang mati fa akhlisul lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa buatnya. Jadi apa yang biasa dikerjakan di sekitar kita yang pakai amplop itu, jadi sembahyangnya nggak ikhlas, jangan juga saudara-saudara ya, jangan juga. Ada ini di dalam Al-Quran ya, saya lupa sih ayatnya itu, menerangkan tentang orang yang haji boleh sambil nyari duit. Waduh ya. Wabtagu lupa ayatnya saudara-saudara ya. Ada ayat begitu ya. Jadi bila mana kamu sedang melaksanakan ibadah haji, boleh kamu cari duit begitu ya. Boleh cari duit. Nah, ini ulama bilang Al-Quran membolehkan. Jadi dia enggak istilahnya ikhlas banget dah pergi haji doang, enggak boleh yang lain begitu murni. Enggak. Jadi memang fokusnya haji, nyari duit sambilan begitu. Nyari duit sambilan. Maka tuh orang yang haji zaman dulu pada bawa kerupuk. Iya, ada yang bawa rokok lagi. Biarin enggak makruh kali begitu kali ya. Iya, jual rokok sono. Iya, bawa kecap. Kecap dibungkus pakai gedebongan tuh. Yang udah kering tuh gedebongan. Biar ntar enggak hancur kali ya. Dulu kan pakai Sahara. Kenal Sahara tuh yang gede. Soalnya pakai kapal laut. Jadi sono sambil jualan. Enggak apa-apa begitu. Ya. La junaha alaikum antabtagu fadlam mir rabbikum, begitu lebih kurang ya. Jangan tidak ada dosa atas kamu bila mana kamu sambil mencari karunia.
karunia Allah alias rezeki begitu. Ya, nah itu katanya salah satu bukti bahwa di dalam orang haji dia ada sambilan. Yang penting kan waktu haji jangan ria, itu yang paling pokok. Waktu bikin haji nggak ada tujuan ria, ya, nggak ada tujuan ria begitu. Gua nih pergi haji biar disebut Pak Haji. Kalau nggak disebut Pak Haji, gua ngambek pokoknya dah. Misalnya kan begitu ya. Marah gua kalau nggak disebut Pak Haji, misalnya ya. Nah ini udah rusak nih dah. Ya. Jadi yang penting haji itu bukan piknik, haji itu bukan macam-macam tujuannya, tapi haji ya melaksanakan perintah Allah. Tapi sambilan nyari duit nggak apa-apa. Yang penting kerjaan ibadah haji nggak rusak, artinya nggak terganggu lah, nggak terganggu begitu. Disambil dagang. Jadi la junaha alaikum an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa atas kamu mencari karunia Tuhan kamu. Nah, ulama kembangkan itu, maka dibolehkanlah seorang misalnya guru di madrasah, dia mendapat gaji sekian, begitu. Tidak apa-apa. Jadi tetap masalah ikhlas tadi. Kalau kita ngajar biar benar. Itu namanya ikhlas itu. Jangan ngajar sambil-sambilan dah ogah-ogahan begitu. Ngajar biar benar, biar mantap, begitu kan, amanat ini, begitu. Dan kita nggak pengen dipuji supaya disebut ustadz lah, disebut inilah, ngajar biar benar. Masalah inti ngambil gaji, nggak apa-apa, itu nggak ada hubungannya, begitu, nggak ada hubungannya. Ya. Ada hadis lagi yang berbunyi, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah. Dulu yang pernah saya ceritakan, ada sahabat Nabi lagi jalan-jalan, kemudian ya ada kepala suku diantup kalajengking. Nah, ditanya ini, adakah di antara kamu yang bisa ngobatin? Kata sahabat, ada. Dibacain Fatihah, didua-duain, cuh sembuh langsung. Kebetulan sebelum diobatin, ini sahabat minta dulu. Nanti kalau sembuh harus bayar kambing sekian ekor. Kata kepala suku, baik kalau begitu kan. Diobatin, baca Fatihah, sembuh. Maka dapat dia beberapa ekor. Tapi mereka masih ragu katanya. Pulang ke kota Madinah, nemuin Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu keluarin tuh hadis, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Itu halal tulen katanya. Halal tulen itu upah yang diambil dari baca Fatihah untuk ngobatin orang yang sakit begitu. Halal tulen. Nah, ini juga suatu bukti ya, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan agama, ya, kemudian ada semacam uangnya, ya nggak apa-apa diambil, ya, nggak apa-apa diambil, tetap ikhlas kan begitu, ya, ngajar tetap ikhlas. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab fikih itu tentang jual beli begitu, tentang kerja misalnya, tentang kerja lah, jual jasa, maka tuh disuruh tuh orang yang jual jasa harus ikhlas. Maksud ikhlas apa? Kerjain dengan rapi, masang bata nih, tukang batu misalnya, masang bata biar rapi, begitu. Itu namanya ikhlas fil amal. Jadi ikhlas itu bukan berarti nggak boleh pakai duit, kerja aja, siapa yang mau kerja aja, bubar begitu. Maka seandainya diharamkan orang ngajar, diharamkan itu dapat duit, nggak ada yang mau ngajar. Akibat nggak ada yang mau ngajar, apa akibatnya? Agama hilang. Agama hilang, udah parah tuh akibatnya. Ya, bubar jadinya semua. Nggak ada yang bisa baca Quran, guru ngaji, ogah ngajarin. Iya, ogah ngajarin dia, nggak boleh dia nerima duit. Ngajar aja udah begitu. Akhirnya nggak ada yang ngajarin. Ketika nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bisa baca Al-Quran semuanya.
Quran ditaruh aja udah, bubar aja semua. Ya. Jadi kesimpulannya ya itu orang nyembayangin jenazah ya istilahnya nggak dimintain lah, itu kebijakan ya, keikhlasan dari keluarga si mayit ya. Kalau perlu nih ada yang keren begini nih, kalau perlu sebelum kita meninggal kita ngomong, kita berwasiat ya, kalau saya meninggal undang orang biar banyak, kasih duit biar banyak, Bita Adeno misalnya ya, nggak ada masalah tuh, dia punya hak tuh, itu halal tulen. Walaupun dia punya anak masih kecil-kecil, alias kalau dia meninggal berarti anaknya anak yatim. Kan harta anak yatim kan nggak boleh digugat-gugat, nggak boleh diambil. Tapi ini kan kita udah wasiat, itu udah hak kita. Sebelum kita meninggal kita wasiat, nanti bikin acara 7 hariin, bikin berkat biar gede, bagi-bagiin, begitu. Gue yang nyari duit, misalnya kan dia ngomong begitu, ngomong bininya, ngomong sama anaknya, begitu. Keren tuh, itu nggak meragukan ada. Walaupun dia masih punya anak kecil-kecil, begitu. Yang repot dia nggak wasiat, dia nggak wasiat, meninggal aja, anaknya masih kecil-kecil. Kalau dibikin acara ngambil duit warisan kan, sedangkan warisan itu yang ahli warisnya anak, itu yang ngeri. Sama dengan ya seakan-akan makan harta. Nah lo, ente yang ngomong tuh, makan harta anak yatim ya. Di situ seremnya itu, di situ agak repot itu. Ya, jadi lebih baik ngomong sama istri, itu wasiat. Kalau gue mati duluan, bikin acara gini, bikin acara 40 hari, begitu. Soalnya anak-anak masih kecil, gue ngeri. Kalau gue udah nggak ada, dia masih kecil-kecil, berarti itu harta milik anak yatim, begitu. Tapi sih boleh juga, ya anggap kita nggak wasiat, ya kita nggak wasiat. Anak ada anak yatim, tapi kan ada anak yang gede, ya. Jadi dia punya bagian kan, anak yang gede itu. Nah kalau memang nanti buat acara diambil harta anak yang gede memang yang mau, ya boleh-boleh aja. Iya. Jadi bagian anak yang gede dipotong, bagian anak yang kecil utuh, kenal utuh, ya utuh, begitu, saudara-saudara ya. Itu ada dalam bahasan kita fikih begitu. Jadi kan ada yang ngeributin bahwa makan-makan di rumah orang mati itu kayak meratap lah begitu. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan makruh aja. Makan-makan di rumah orang yang meninggal itu makruh aja. Begitu. Maka untuk menghilangkan makruh, menghilangkan orang bilang haram, caranya tadi. Ya, yang punya duit berwasiat. Itu kalau berwasiat emang agama bolehin maksimal sepertiga, maksimal sepertiga begitu. Ya, tapi sih kalau dikeluarin nggak ada sepertiganya kali. Iya, agak saudara-saudara ya, sepersekian dah begitu. Baik, jadi ada hadis iza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kamu nyembayangin orang mati, ikhlaskanlah buatnya doa begitu. Artinya berdoalah dengan ikhlas. Kemudian di hadis selanjutnya ini juga doa ketika sembahyang jenazah. Boleh ditaruh di setelah takbir ketiga. Itu memang setelah takbir ketiga doa panjang-panjang tuh boleh itu. Ini dia nih. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau dari Nabi. Fi sholati alal janazah. Tentang sembahyang atas janazah. Ya. Nah doa Nabi berbunyi Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Jarang orang pakai ini. Wa anta hadaitaha lil Islam wa anta gobatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na sufa'a alahu faghfir lahu. Itu rawahu Abu Daud. Ini jarang dipakai ini doanya. Ini boleh dibaca di setelah takbir ketiga. Boleh juga setelah takbir keempat, dipecah dua ya. Nih doanya nih, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Tuhannya nih si yang meninggal. Ya.
Artinya engkau ya Allah Tuhannya dari orang yang meninggal. Wa anta khalaqtaha, engkaulah yang menciptakannya. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkaulah yang menunjukkan dia beragama Islam. Wa anta qabatta ruhaha, engkaulah yang mencabut rohnya. Ya, sudah tentu melalui malaikat Israel, begitu kan? Walaupun kalimatnya engkau ya Allah yang mencabut rohnya. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau ya Allah maha mengetahui tentang perbuatan dia, baik yang sembunyi-sembunyi atau perbuatan dia yang terang-terangan, begitu. Ji'na, ini dia nih, setelah tadi memuji Allah, engkau ya Allah yang menciptakan, engkau ya Allah yang memberi petunjuk, engkau ya Allah yang mencabut nyawanya. Itu semacam pujian lah, lebih kurang begitu. Baru udah minta ji'na syufa'alah, kami datang ya Allah memohon pertolongan buat si mayit. Kami datang nih, bayangin orang meninggal, ji'na syufa'a, artinya dalam keadaan kami memohon pertolongan kepada engkau, lahu buat si mayit, faghfir lahu, maka maafkan, ampunin si mayit ini. Ya. Jadi ini bisa dibaca setelah takbir ketiga. Ya, boleh juga dipecah dua, artinya sebagian tadi doa-doa Nabi di setelah takbir ketiga, sebagian lagi setelah takbir keempat, ya. Yang setelah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu, begitu. Tambahin dah, ya, kayak tadi nih Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha dan seterusnya begitu. Nih ada lagi nih doa sembahyang jenazah. Ya, wa an Wathilah bin Asqa radhiyallahu an. Hadis dari Wasilah. Berkata Wasilah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengimami salat jenazah ala rajulin, mensolatkan jenazah laki-laki minal muslimin, dari orang muslim, dari orang Islam. Nah, yang di belakangnya ini yang ceritakan hadis ini yang namanya Wasilah, dia dengar doa Nabi. Ketika didengar doa Nabi, berarti doa Nabi lagi sembahyang jenazah agak nyaring ya. Ya nggak apa-apa, kan dalam rangka ngajarin. Kalau kita sih nggak perlu lah. Ya. Nah, karena kan Nabi kan pertama kali, perlu pada tahu semuanya ini. Yang pertama begitu. Ya, kalau kita ini bukan pertama kali dah dapat ilmunya, sebaiknya sih ya nggak usah nyaring. Jadi seukuran kuping kita aja dengar, ya, seukuran kuping kita dengar, begitu. Nah, ini doanya nih, dikatakan Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatik, pakai disebut namanya, ya, pakai disebut namanya, mah agak repot ini, harus ingetin. Ya Allah, fulan bin fulan adalah di dalam perjanjian engkau. Maksudnya apa itu? Maksudnya para hadirin kan ada ayat Quran itu, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Allah berfirman, wahai manusia, tepatilah janji. Ya, tepatilah janji saya. Nanti saya akan tepati janji saya kepada kamu. Maksudnya ini laksanakan perintah agama, tinggalkan larangan agama. Nanti saya akan tepati, saya janjiin kamu masuk surga. Begitu. Ya. Jadi tepati perjanjian yang Allah buat antara Allah dan makhluknya, supaya beriman, supaya beribadah, begitu. Kalau kamu tepati itu perjanjian, maka Allah akan tepati lagi janjinya. Apa janjinya? Mau diampunin, mau masukin surga dan sebagainya, begitu. Ya, jadi Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatik wa habli jiwarik. Ya. Ini sama ini. Wa habli jiwarik artinya fi zimmati hifzika. Faqihi min fitnatil qabr. Faqihi min fitnatil qabr. Maka jauhkanlah dia dari azab kubur. Fitnah kubur, ini fitnah artinya azab di sini yang cocok. Jadi min fitnatil qabri, dari fitnah. Fitnah itu kan ada artinya ujian. Ya, di sini yang cocok azab. Ya, jadi fitnatil qabri sama dengan azabil qabri, begitu. Maka di sini disebut dua-duanya nih, min fitnatil qabri wa azabih. Ya, jadi jauhkanlah jenazah ini dari siksa kubur.
begitu. Wa anta ahlul wafa wal hamdi. Engkau ya Allah yaitu Tuhan yang menepati dan Tuhan yang terpuji. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuninlah baginya. Warhamhu, rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itu doa buat si mayit ya, ketika Nabi sholat jenazah didengar ame sahabat. Sahabat ceritain kembali, maka ditulis nih dalam hadis ya. Jadi itulah banyak saudara-saudara doa-doa orang sembahyang jenazah ya. Jadi ya ambillah pertengahan dah, kalau begitu panjang-panjang banget mungkin susah. Kependekan, kesian tuh si mayit, ambil pertengahan aja begitu ya, ambil pertengahan. Nah ini hadis ke-6 menerangkan tentang doa keempat ini. Tapi nggak disebutin nih doa keempat ini. Maksudnya doa setelah takbir keempat ya. Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Cuman hadis ini menerangkan bahwa Nabi panjang banget. Ya, jadi habis doa keempat Nabi diem lama begitu. Pastikan nggak mungkin diem dalam arti diem nggak ngucap. Maksudnya diem berdoa. Oh kalau begitu setelah takbir keempat doa panjang boleh kalau begitu. Ya, jadi bukan nggak boleh, bukan apa nih, mesti setelah takbir keempat doa pendek aja. Begitu. Ada kadang-kadang yang nggak pakai doa. Jadi Allahu Akbar yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sah? Masih dibolehkan. Ini kan sunatnya nih doanya ini. Ya. Kita lihat nih hadisnya. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Annahu kabbara ala janazatin. Jadi cerita dari sahabat ini. Sahabat mempraktekkan begitu. Ya, ada orang meninggal dipraktekkan yang apa yang dilihat dari Nabi, yaitu setelah takbir keempat lama bacaannya. Orang-orang pada nanya, kok begitu sembayangnya, kok begitu? Nah, dijawab, saya nggak nambahin, nggak ngurangin apa yang saya lihat dari Nabi Muhammad SAW. Oh berarti Nabi juga pernah sembayang jenazah, doanya panjang setelah takbir keempat. Jadi dibolehkan begitu maksudnya. Mau yang pendek boleh begitu. Nih. Jadi ini sahabat namanya Abdullah, dia katanya sembahyang jenazah, mengucapkan takbir, ya, sembahyang jenazah, mensolatkan putrinya yang meninggal, ibnatin lahu. Arba'at takbirat, 4 takbir. Ya, faqoma ba'dar rabi'ah tuh. Maka setelah takbir keempat, ini Abdullah bin Abi Aufa, dia lama, ya, nggak langsung salam begitu. Seberapa lama? Kaqadri ma baina takbiratain. Beliau istilahnya habis takbir keempat lama. Seberapa lama? Selama di antara 2 takbir yang tadi tuh yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya kan takbir ketiga. Antara takbir ketiga dengan keempat kan lama. Nah bacanya lama takbir ketiga. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi lamanya tuh katanya antara takbir ketiga dengan takbir keempat. Seakan-akan bacaannya takbir keempat sama dengan takbir ketiga. Ya, bisa lebih malah. Nah inilah katanya yang diambil kesimpulan, bolehlah setelah takbir keempat doanya dipanjangin. Begitu maksudnya nih. Yastaghfirullah, dia berdoa minta ampun tuh buat putrinya yang meninggal. Wa yad'u. Summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Kemudian dia ngomong, begitulah Nabi kerjakan yang saya lihat katanya. Maka saya praktekin ya. Itu dalam suatu riwayat orang-orang pada bertanya itu. Ya, dikatakan ini Abdullah bin Abi Aufa habis takbir keempat pamakasa sa'atan. Lama didiem. Bukan diem nggak ngomong, diem berdoa begitu. Maksudnya diam lama, nggak langsung salam setelah takbir keempat. Lama begitu berjarak. Hatta zonanna, sehingga kata sahabat yang lain ini sehingga kami menyangka annahu sayukabbiru khomsan.
Saya menyangka jangan-jangan beliau mau takbir yang kelima ini. Kok belum juga salam katanya. Lama banget begitu. Setelah itu dia salam dah. Summa sallama an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian diucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Falamman sarafa, tatkala selesai sembahyang jenazah, qulna lahu, kami berkata semua kepada dia, bertanya, "Ma hadza? Ini apa? Kok sembahyang jenazah habis takbir keempat lama banget itu salamnya?" Faqala inilah azidukum ala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Sungguhnya saya enggak nambahin apa yang saya lihat dari Nabi. Dulu saya lihat beliau sembahyang begitu. Habis takbir keempat nggak langsung salam, lama begitu. Selama antara takbir ketiga dan keempat cukup lama ya. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Maka dibolehkan tuh. Jadi habis Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya. Tambah lagi boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna begitu dan seterusnya itu sudah tambahin. Ya. Jadi boleh-boleh aja. Mau segitu doang yang biasa kita baca ya boleh juga. Bahkan ada nggak baca pun nggak apa-apa katanya. Karena setelah takbir keempat doanya sunat. Ya. Setelah takbir keempat doanya sunat. Ya alhamdulillah pokoknya sembahyang jenazah ini udah biasa lah begitu. Karena orang yang mati banyak masalahnya. Ya. Kalau haji mungkin jarang-jarang kali ada yang belum haji, ya, susah pergi haji. Tapi kalau sembahyang jenazah diterangkan, ya kayaknya sih nyambung aja. Karena memang sering dalam praktek, ya walaupun ada tambahan-tambahan di sana sini penjelasan.